Assalamualaikum teman-teman jejak misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang cukup. Pada episode kali ini, saya akan membacakan satu cerita dari salah satu teman bernama Doni dari Bandung. Doni bercerita bahwa dia dan keluarganya membangun sebuah rumah di sebidang tanah yang ternyata tanah tersebut adalah tempat bagi para makhluk tak kasat mata. Setelah tanah tersebut dibangun rumah, Doni dan keluarga menempati rumah tersebut. Namun, peristiwa aneh dan menyeramkan kerap terjadi kepada Doni dan keluarga. Namun sebelum lanjut ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Dan jangan lupa klik juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oke teman-teman jejak misteri, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini terjadi ketika orang tua saya mendapat warisan berupa sebidang tanah dari almarhum nenek saya. Kebetulan orang tua saya yang mendapatkan warisan tanah kosong, namun terdapat beberapa pohon bambu. Maklum, mendapatkan sebidang tanah pun sudah membuat keluarga saya merasa senang. Keluarga kami pun bermaksud untuk mendirikan rumah di tanah kosong itu. Singkat cerita, kami pun bebenah di sana dan semua pohon bambunya ditebang. Setelah proses pembangunan rumah selesai, kami sekeluarga pun pindah ke rumah baru. Dilihat dari luar rumah itu memang terlihat asri dan nyaman untuk ditempati. Tapi ternyata dugaan saya salah. Setelah beberapa bulan keluarga saya menempati rumah itu, saya merasa kalau rumah saya itu menjadi horor. Hingga pada suatu malam, tiba-tiba bapak saya mengalami kesurupan sampai menyerang saya dan kakak saya. Untung saja kami ditolong oleh seorang tetangga yang bisa menyembuhkan orang kesurupan. Ketika jin yang merasuki bapak saya ditanya, jin itu menjawab kalau dia merasa terganggu dengan keberadaan kami. Akhirnya setelah jin itu berhasil dikeluarkan, bapak pun tersadar. Kemudian pada suatu malam, ketika itu saya sedang mengobrol sambil merokok dengan kakak saya di teras rumah. Tiba-tiba kami mendengar ada suara anak ayam, dan suara itu berasal dari dapur. Kami pun merasa aneh, kok bisa ada anak ayam, padahal kami tidak memelihara ayam, dan tetangga-tetangga kami pun tidak ada yang memelihara ayam. Kami berdua lalu masuk ke dalam rumah dan menghampiri ibu yang sedang menonton TV di ruang tengah. Aneh, ketika ditanya, ternyata ibu tidak mendengar suara anak ayam di dapur. Karena penasaran, kami pun mengecek ke dapur. Ketika dicek, tidak ada apa-apa. Malahan suara anak ayam itu pun menghilang. Singkat cerita, peristiwa ini terjadi pada malam Jumat, tepat saat tengah malam. Waktu itu, ibu memilih untuk tidur di tengah rumah. Kebetulan saat itu bapak sedang kerja bagian malam dan kakak sedang ada tugas di kampusnya. Saya lihat ibu sudah tertidur pulas. Saya pun memilih untuk tidak tidur di kamar, tapi tidur di kursi sofa di ruangan tengah sambil menemani ibu. Sialnya, saya malam itu tidak bisa tidur, dikarenakan saya merasakan ada perasaan yang tidak enak.
Tiba-tiba dari luar rumah terdengar ada suara seseorang yang memanggil-manggil nama saya. Suaranya terdengar seperti suara bapak. Roni, Ron, sini, mau ikut sama bapak tidak? Saya pun langsung bergegas bangun dari kursi bermaksud untuk membuka pintu. Mungkin itu bapak sudah pulang dari tempat kerjanya, pikir saya. Ketika pintu dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saya pun keluar dari rumah untuk memastikan, tapi benar-benar tidak ada siapa-siapa di luar. Saya lalu masuk kembali ke dalam rumah dan kembali tiduran di kursi sofa. Baru saja saya memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara seperti ada benda jatuh dari langit-langit atap rumah. Saya langsung bangun karena kaget mendengar suara itu. Dan ketika saya bangun, saya melihat ke arah sudut rumah. Saya melihat di situ ada sosok makhluk yang menakutkan. Rambutnya gimbal, matanya melotot berwarna merah menyala, bertaring, dan badannya hanya setengah, yakni tidak ada kakinya, melayang mengelilingi sudut langit-langit rumah sambil menggeram. Refleks saya lalu membangunkan ibu yang sudah tertidur pulas. Namun anehnya, ibu susah sekali dibangunkan, seperti orang yang sudah disirap. Karena saya berusaha keras membangunkan ibu saya, akhirnya ia pun bangun. Dan saat ibu bangun, hantu buntung yang menakutkan itu pun menghilang. Ibu malah memarahi saya karena membangunkan dirinya yang sedang tertidur pulas. Hal itu menjadi sebuah keanehan bagi saya, karena sebelum ibu bangun, jelas sekali saya melihat hantu buntung itu melayang di atas langit-langit rumah. Walaupun demikian, saya pun mencoba untuk beristirahat dan kembali untuk tidur. Malam berikutnya, saya kembali tidur di tengah rumah bersama kakak saya. Ibu dan bapak pun sudah tidur di kamarnya. Malah saya dan kakak saya juga sudah tertidur. Ketika tengah malam, saya pun terbangun karena merasakan seperti ada benda dingin yang menindih kaki saya. Begitu saya melihatnya, ternyata benda dingin yang menindih kaki saya itu adalah kaki milik sosok hantu anak kecil yang menyeramkan, dengan wajahnya yang pucat, kepala botak, perut buncit menatap saya sambil melotot. Saya mendengar hantu itu bicara kepada saya dengan nada yang marah. Menurutnya, saya sudah merusak tempat bermainnya. Anehnya lagi, saat kaki saya ditindih oleh hantu itu, saya sama sekali tidak bisa bergerak. Saya pun membaca ayat Al-Quran sebisa dan yang saya hafal. Dari faedah bacaan ayat kursi, setan anak kecil itu pun menghilang. Tapi tiba-tiba saya mendengar ada suara, tapi tanpa ada sosok penampakannya. Saya dengar suara itu berkata, Karena kalian sudah menghancurkan tempat kami, maka kalian tidak akan tenang berada di tempat ini. mendengar suara itu, saya hanya bisa terdiam sambil menggigil karena ketakutan. Singkat cerita, keesokan harinya saya menceritakan kejadian menyeramkan tadi malam. Ternyata semua anggota keluarga sudah mengalami kejadian aneh di rumah ini.
Dan akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk pindah dari rumah itu serta segera menjual rumah angker itu. Oke teman-teman, itu dia tadi ceritanya. Silahkan tulis pendapat kalian tentang cerita ini di kolom komentar ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di episode cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.